3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ledakan, dengan suara Lei Yazun, manik-manik guntur di kepalanya tiba-tiba meledak dengan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Guntur yang luas menenggelamkan segalanya dan mengubah aula menjadi lautan guntur. Pada saat yang sama, cahaya guntur pecah di tombaknya. Cahaya guntur begitu kuat sehingga kulit beberapa master alam di Zun menjadi mati rasa. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lei Yazun berubah menjadi guntur, seperti guntur raksasa. Napas yang dikirim membuat semua orang berubah warna. Nafas yang kuat. Kekuatan guntur adalah dewa guntur dan kilat, dan memiliki kedekatan yang kuat dengan guntur dan kilat. Saya khawatir pria ini telah menjadi bayang-bayang sekte dewa guntur. Pantas saja dia begitu percaya diri. Jika putra ini memiliki cukup kesempatan, sekte dewa guntur mungkin tidak dapat menghasilkan master surga setelah 10.000 tahun. Banyak orang membicarakannya. Bisa datang ke keluarga Ji kuno, yang bukan master top, visi luar biasa, sekilas melihat Lei Yazun luar biasa. Meskipun Lei Yazun hanyalah ranah rasa hormat seseorang, nafas yang keluar, saya khawatir, dapat dibandingkan dengan rasa hormat bumi. Nak, mati. Dalam guntur yang tak berujung, cahaya guntur pecah di mata Lei Yazun, dan tombak guntur di tangannya dengan keras membunuh debu Qin. Satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak, dan dunia mati. Kekuatan guntur, konyol, 6 samsara hidup dan mati Qin Chen tidak punya ide lain, hanya niat membunuh tanpa akhir. Matanya dingin, dan dia langsung merangsang harta karun Sungai Wanjian. Namun, dia tidak melakukannya. Tes sepenuhnya memotivasi Sungai Wanjian, tetapi hanya mengaktifkan sedikit kekuatan di sungai. Tiba-tiba, Qin Chen di tangan pedang emas, sekejap meledak dari cahaya pedang, dia tidak ragu untuk menebang Lei Yazun. Reinkarnasi hidup dan mati, tidak pernah mati, Qin Chen memotong pedang ini, hanya membunuh musuh, bukan kehidupan selanjutnya. Lei Yazun melihat bahwa tebasan lawan hanyalah sebuah pedang kecil. Tepatnya, itu seharusnya pedang emas yang tidak terlihat terlalu mengesankan. Tetapi ketika pedang emas pecah, jejak ketakutan muncul di hatinya saat ini. Roh pedang yang menutupi langit dan memotong segalanya, seolah-olah reinkarnasi langit dan bumi telah terputus. Dia terbangun dalam sekejap. Qin Chen di depannya begitu kuat sehingga dia benar-benar ketakutan. Saat ini, dia meraung dan meraung. Kekuatan yang mulia di tubuhnya membara. Di tombak guntur, cahaya guntur bergulir ke langit. Dan dia membunuh Qin Chen dengan gila. Ledakan, dua kekuatan mengerikan bertabrakan dalam kehampaan, dan Lei Yazun segera terkejut menemukan bahwa kekuatan gunturnya, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, menggigil. Seolah-olah menteri telah melihat kaisar, seolah-olah semut telah melihat naga, dan bahkan gerakan yang mulia di tubuhnya lambat, dan bahkan tidak bisa mengembun. Kekuatan pedang macam apa ini? Teknik pisau macam apa ini? Hati Lei Yazun dalam keadaan panik. Namun, kecepatan pedang Qin Chen terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu luar biasa. Ada kecenderungan tak henti-hentinya dan tragis. Tampaknya jika pedang tidak membunuhnya, lawan akan pergi ke langit dan bumi, dan 6 cara reinkarnasi tidak akan menyerah. Tidak, Yang Mulia Leia memanggil kata tidak dengan putus asa. Dia merasa tombak gunturnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak hanya itu, setelah cahaya pedang memotong tombaknya, ia juga memotong manik guntur di kepalanya. Lei Yazun hanya mendengar ledakan keras. Manik Lei, harta karun Dewa Petir, hancur berkeping-keping. Dia ingin bersembunyi, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang yang mengerikan menutupi dirinya sepenuhnya. Puff, sudah waktunya untuk membunuh Qin Dewu, dan dia bahkan tidak terbunuh oleh guntur. Terkekeh, cahaya pedang melonjak, dan tubuh Lei Yazun seperti dewa guntur langsung pecah berkeping-keping, dan laut jiwa dalam pikirannya juga menghilang dalam sekejap di bawah cahaya pedang Qin Chen, menghilang dan berubah menjadi debu. Aula itu tiba-tiba sunyi. Satu pedang membunuh Yang Mulia Tianjiao, atau Lei Yazun, putra Dewa Petir. Pada saat ini, Lei Yazun hancur berkeping-keping, dan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah langsung berubah menjadi abu.
Itu benar-benar terkoyak oleh roh pedang yang belum sepenuhnya menghilang. Itu dalam kondisi yang mengerikan, hanya menyisakan satu jejak darah hitam pekat, dan tidak ada mayat. Kapan Anda pernah melihat yang begitu kuat? Satu pedang dapat membunuh Tianjiao tingkat Zun teratas. Pedang ini pertama-tama harus membelah guntur tombak lawan dan Lei Zhu Zibao, lalu turun dari alis. Dua harta terhormat tidak bisa menghentikan niat membunuh satu sama lain. Dia yang lebih baik dari Lei Yazun tidak bisa menghindari apapun. Mendominasi, terlalu agresif. Berapa banyak kebencian yang diperlukan untuk memiliki mesin pembunuh teroris dan kekuatan ledakan yang kuat seperti ini. Lei Ya, Dewa Guntur, yang memiliki senyum di wajahnya sebelumnya, membuat raungan amarah. Matanya geram dan tubuhnya hendak bergegas ke ruang terbuka di tengah aula. Tiba-tiba, dengungan dingin terdengar, dan Dewa Ilahi mengangkat tangannya. Tiba-tiba, puncak kekuatan surga yang mengerikan terisi, dan langsung diblokir di depan Dewa Petir. Sangat normal bagi Dewa Guntur untuk bersaing dalam seni bela diri. Adalah normal untuk memiliki korban. Penguasa Dewa Petir tidak begitu tertekan. Apakah Anda ingin memainkan peran yang memalukan? Tetapi seorang murid meninggal. Mengapa membuat keributan seperti itu? Sengong Tianzun memandang Dewa Guntur dengan ringan, tersenyum. Anda, penguasa Guntur marah, wajahnya biru dan putih, dan darahnya melonjak di tubuhnya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Memang, dia sudah mengatakan sebelum kontes. Bagaimana dia bisa membalas dendam untuk itu? Terlebih lagi, beraninya dia membalas dengan pekerjaan ilahi dan surga. Dan di sekitar para dewa lainnya, juga tercengang, matanya gemetar. Apa artinya mati hanya sebagai murid, membuat keributan? Lei Ya Tianzun ini adalah murid dekat dari petir Tianzun. Dia adalah keturunan yang sebenarnya. Hanya ada beberapa tokoh seperti itu di seluruh Lei Shenzong. Jika salah satu dari mereka mati, dia tidak tahu sampai kapan hal itu akan menyakitinya. Ini benar-benar kejam. Orang tidak berani meremehkan Dewa Tuhan. Pria ini memiliki pisau di wajahnya. Di sisi lain, keluarga Ji kaget. Seorang murid sekte Raiteon meninggal. Sang guru petir tidak dapat menangani pekerjaan surga, dan akan tidak puas dengan keluarga Ji-nya. Diam untuk waktu yang lama, Ji Tianyao berkata dengan datar, perang pertama, wakil pemimpin Aula Tianwerkin menang. Tuan Istana Dewa Bintang murung dan harus meneteskan air hitam. Matanya dingin dan menatap Qin Chen. Dia tidak menyangka Qin Chen begitu kuat. Dia hanyalah kultivasi dari Maha Guru pada waktu itu. Meskipun dia orang yang dihormati, dia membunuh Lei dengan satu pedang. Orang ini tidak bisa tinggal. Begitu dia dewasa, di mana Istana Bintang. Putra ini harus mati. Dan kontes seni bela diri ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk memiliki kehidupan yang adil dan terbuka di Istana Bintangnya. Pada saat ini, mereka semua terpana oleh pembunuhan Qin Chen Lei Yazun dengan pedang. Mata semua orang menunjukkan warna keterkejutan dan terdiam untuk waktu yang lama. Ji Xinyi melihat Lei Yazun yang terbelah menjadi kabut darah oleh Qin Chen. Tanpa diduga, dia juga membuat perang dingin tanpa sadar. Dia tidak menyangka pria yang mengaku sebagai suami Ji Ruyu itu begitu galak. Nagi Ruyu hanyalah seorang pelacur yang terbang dari dunia bawah. Bagaimana dia bisa memiliki suami yang begitu kuat? Dia tidak ingin mengerti. Setelah membunuh Lei Yazun, Qin Chen terus berdiri di atas panggung, tanpa niat mundur. Dia menatap banyak orang kuat yang hadir dan berkata dengan dingin, saya tidak tahu kekuatan mana yang berani membuat rencana seperti bulan, jadi datanglah, dan saya Qin Chen akan mengikuti. Dengan itu, Qin Chen juga melihat ke arah Kaisar Petir dan berkata, saya tidak tahu apakah ada murid dekat, murid benih, atau Zongxi di bawah komando Guru Petir. Anda dapat mengirim pesan untuk membiarkan mereka datang untuk bertarung. Dengan Qin di dunia kuno, dan Qin telah mengambil alih semuanya. Namun, jika seseorang, tidak peduli siapa, berani mengambil keputusan untuk Ruyu, Qin akan memberitahu dia apa itu penyesalan. Ketika saatnya tiba, Dewa Petir Zong tidak akan mengambil hijau dan kuning, dan semua murid akan mati. Jangan salahkan Qin karena tidak mengucapkan kata-kata buruk di depannya. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan tubuhnya penuh dengan pembunuhan yang mengerikan. Dia tidak memperhatikan Dewa Guntur, yang merupakan orang surga yang kuat. Matanya arogan, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot.
Kotoran, apakah itu gila? Semua orang terkejut dan menatap Qin Chen. Bocah itu sangat gila sehingga dia tidak hanya membunuh murid-murid sekte Dewa Guntur dengan satu pedang, tetapi juga memprovokasi Dewa Petir. Seperti yang diketahui semua orang, Qin Chen membalas tindakan Dewa Guntur sebelumnya, tetapi juga terlalu sombong. Lord Raytheon juga merupakan pemimpin sekte Dewa Guntur. Bahkan jika Qin Chen adalah wakil kepala kuil Tiangong, dia hanya seorang junior. Seberapa gila dia mengatakan kata-kata seperti itu kepada Dewa Guntur? Kamu, Dewa Guntur gemetar karena amarah. Boom, ada cahaya guntur yang mengerikan bermekaran di tubuhnya, dan nafas tingkat Tianzun dilepaskan, yang membuat semua orang berubah warna dan ketakutan. Salah satu matanya berubah menjadi kolam guntur yang tak berujung, seolah-olah dalam sekejap dia akan menghancurkan langit dan bumi. Tuan Raytheon, Jitianyao dengan cepat berbisik, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kacau, menekan Dewa Petir. Secara alami, dia tidak mengizinkan Dewa Guntur melakukannya di rumah Jinya. Sementara itu, Jitianyao juga melihat ke Sengong Tianzun, Tuan Kuil Dewa-Dewa-Dewa, tolong tahan murid-muridmu yang bekerja di surga. Hari ini adalah hari yang baik bagi keluarga Ji kami untuk bersaing dalam seni bela diri dan merekrut kerabat. Harap terkendali. Sengong Tianzun tersenyum dan berkata, saya pikir wakil aula Tuan Qin dari Tiangong benar. Wajar jika orang lain menerima begitu saja dalam kompetisi seni bela diri. Karena Lei Shenzong sangat tertarik pada Ji Ruyu, jika dia tidak yakin, dia dapat membiarkan semua Tianjiao lajang di keluarganya datang ke sini. Saya tidak ingin menggertak orang lain, mengetahui bahwa orang lain memiliki suami pasukan sampah yang berjuang untuk itu. Kamu, sang guru petir gemetar karena marah lagi. Namun, saat ini, dia telah tenggelam dalam hatinya. Meskipun dia memiliki temperamen yang kasar dan tampaknya berada di ambang kematian, bagaimana dia bisa menjadi seorang idiot yang bisa menjadi penguasa surga? Mustahil bagi seorang idiot untuk menerobos ke surga hidup-hidup. Dia mendengus dingin, segera duduk, dan kemudian menatap debu Qin dengan mata dingin, mengungkapkan niat membunuh Shenhan. Tentu saja, dia juga memiliki penyesalan di dalam hatinya. Dia menyesal mengikuti saran dari penguasa Istana Dewa Bintang dan memulai Istana Dewa Bintang. Sejak dia membawa Lei Yazun ke kompetisi seni bela diri, dia sangat optimis dengan masa depan Lei Yazun. Selain itu, dia hampir menganggap Lei Yazun sebagai putranya sendiri, tetapi sekarang dia meninggal di tangan Qin Chen. Bisa dibayangkan kekesalannya. Melihat Kaisar Guntur mundur, Qin Chen tidak berbicara, tetapi berdiri diam di arena tantangan, acuh tak acuh terhadap kekuatan utama di tempat kejadian. Hati Jitianyao penuh dengan penyesalan saat ini. Dia tahu Qin Chen sangat kuat dan memiliki posisi seperti itu di Tiangong. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyetujui ide Ji Tianqi dan memberikan orang suci itu kepada Ji Ruyu? Tapi sekarang semuanya sudah selesai, dan baik bulan maupun salju ditahan di bukit penjara, bahkan jika dia ingin berubah pikiran, itu bukanlah hal yang sederhana. Namun, Qin Chen membunuh Lei Yazun, tetapi juga membiarkannya bernapas lega. Setidaknya, saat ini, orang yang ingin menantang Qin Chen, bukanlah orang yang sangat membenci Qin Chen dan Tiangong, itu bodoh. Dia percaya bahwa tidak mungkin pasukan biasa terus menantang Qin Chen, kecuali mereka yang memiliki musuh bersamanya. Jika tidak ada yang menantang wakil penguasa Qin, maka dia bisa mundur lebih dulu. Ji Tianyao segera berkata, dia takut Qin Chen akan menyebabkan ngengat lain. Banyak kekuatan melihat Qin Chen, tetapi tidak ada yang berani maju. Belum lagi mereka tidak tahu siapa Ji Ruyu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak mau menyinggung Qin Chen dan Tiangong untuk Ji Ruyu. Menikah dengan keluarga Ji adalah hal yang besar, tetapi menyinggung Tiangong bukanlah masalah kecil. Hanya mata Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu yang berkilat, dan mereka saling memandang dengan cahaya dingin di mata mereka. Karena tidak ada yang mau terus menantang wakil Tuan Qin, maka Ji Tianyao melihat sekeliling, baru mau bicara, tiba-tiba. Tunggu sebentar, Sua. Tanpa diduga, dua tubuh menyapu ruang terbuka di tengah aula pada saat yang sama dan datang ke Qin Chen. Semua orang tercengang. Saat ini, ada orang yang menantang Qin Chen. Orang-orang menatapnya satu persatu, dan mata mereka tiba-tiba membeku. Di ruang terbuka, kedua sosok ini memiliki pembawaan yang berbeda.
Salah satunya kuat dan gagah berjubah hitam yang penuh keindahan. Ini tidak seperti Lei Yazun yang besar, tetapi ramping. Dan orang lain, bintang alis pedang, gagah berani, pahlawan muda yang baik. Kuncinya adalah nafas kedua orang ini sangat kuat, dan kekuatan dari Yang Mulia yang berguling penuh. Berdiri di ruang terbuka, nafas kedua orang itu telah membentuk dua keadaan hitam dan putih, seperti Yin dan Yang dari Taiji. Di Zun, ini adalah dua orang yang menghormati surga. Mendesis. Tiba-tiba, ada semburan udara dingin yang datang dari panggung. Dua orang yang bergegas sebenarnya adalah dua master di Zun. Meskipun mereka baru mengenal di Zun, mereka sudah menjadi yang kuat di usia yang begitu muda. Bahkan dalam kekuatan tertinggi Teran, mereka jarang. Api kehidupan kedua orang ini sangat kuat. Dapat dilihat bahwa mereka berada di waktu termuda mereka. Dengan kultivasi dan bakat seperti itu, mereka akan menembus surga di masa depan. Saya khawatir itu juga sangat diharapkan. Yang paling mengejutkan publik adalah hawa dingin yang diwakili oleh nafas mereka. Bintang yang terang, seperti bintang, Yuezi yang dalam dan kuat. Jelas bahwa mereka adalah dua jenius tak tertandingi dari istana Xingchen dan Daewo Sensan. Jitianyao, kita belum menantang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tantangannya sudah selesai? Anda dapat melihat bahwa pemuda di Star Palace berkata sambil tersenyum, posturnya bangga dan dia sangat segar dan marah. Hahaha, gadis bulan itu sangat luar biasa sehingga langka di dunia. Tuan Gunung Sao telah lama mengagumi Nona Ruyu. Hari ini, dia ingin memperjuangkannya. Beberapa orang sombong telah mengambil alih gadis itu dan jatuh ke dalam gua setan. Tuan Gunung Kecil dari Gunung Suci Dayu juga membuka mulutnya dan berkata bahwa posturnya berani dan tidak dibatasi, rambutnya berkibar dan dia sombong dan mendominasi. Dua orang memandang Qinchen, mata dingin, kehampaan seolah-olah ada api yang bermekaran, peluang membunuh melonjak. Saat ini, tidak ada yang tidak berubah warna. Mereka memandang penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewo. Kedua kekuatan ini berada di bar dengan surga. Sebelumnya, orang-orang merasa bahwa Istana Dewa Bintang dan Gunung Suci Daewo tampaknya bekerja melawan langit secara diam-diam, tetapi itu tidak terlalu jelas. Tapi sekarang, setelah melihat penguasa gunung kecil dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Suci Daewo terbang ke arena, semua orang mengerti bahwa kompetisi hari ini sangat seru. Wajah Ji Tianyao berubah. Dia juga memandang penguasa Istana Xingchen dan penguasa Gunung Dayu. Dia mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua, ini. Keluarga Ji-nya adalah kontes seni bela diri untuk menikah, yang bukan untuk kekuatan ini untuk menyelesaikan keluhan mereka. Tapi sekarang tindakan Istana Dewa Bintang dan Daewo Sensan jelas bekerja keras melawan Tian di keluarga Ji, yang tidak ingin dilihat Ji Tianyao. Namun, penguasa Istana Dewa Bintang tertawa dan berkata, Ji Tianyao, pahlawan sedih tentang Mei 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 Guan. Anak muda, ketika mereka bertemu orang yang mereka cintai, mereka putus asa. Sebagai orang tua, mereka hanya bisa mendukung mereka, jangan kau pikir begitu. Aoju adalah tuan muda Gunung Suci Dayu, tapi dia belum pernah melihatnya tertarik pada wanita itu. Tanpa diduga, dia akan putus asa demi Ji Jiaji Ruyu hari ini. Aku sangat senang melihatnya. Jika dia bisa memenangkan kontes seni bela diri, saya ingin meminta tetua saya Ji Tianyao untuk memberikan saya Ruyu kepadanya. Tuan Kecil Gunung Dayu Sensan ingin bergabung dengan keluarga Ji. Guru Gunung Dayu juga berkata sambil tersenyum, wajahnya gelap dan matanya terbuka. Ji Tianyao terlihat jelek. Dia harus melihat dengan jelas, hari ini, untuk Ji Ruyu, hari ini takut akan menjadi pemenang atau pecundang. Ini adalah kekuatan besar dari Terans. Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam dan kesal, karena menurutnya, kekuatan top seperti Tiangong, Daewo Sensan dan Xing Shengong tidak memperhatikan keluarga Ji-nya, yang membuatnya tidak marah. Yah, karena baik Xing Shengong dan Daewo Sensan tertarik pada Ji Jiaji Ruyu saya tentu saja sangat bahagia sebagai leluhur keluarga Ji. Namun, saya tidak bisa berkata apa-apa. Tolong tahan murid-murid Anda dan jangan membuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Adapun selebihnya, tolong beritahu anak muda siapa yang akan menang atau kalah sendiri. Ji Tianyao juga sangat dalam di Chengfu. Dia segera menunjukkan senyum. Hong Seng berkata bahwa suaranya jatuh dan dia mundur ke satu sisi dan tidak lagi berbicara. Dia juga melihat bahwa karena kekuatan top ini akan membuat masalah di sini,
biarkan mereka bertarung dengan baik. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang mati, keluarga Jinya hanya akan menikahi pemenangnya. Dia dengan jelas mengingatkannya bahwa tidak peduli berapa banyak, dia tidak bisa mengendalikannya. Di ruang terbuka, ketiganya saling memandang. Qin Chen memandang Tuan Kecil Istana Bintang dan penguasa Gunung Kecil Gunung Dewa Dayu di atas panggung, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tampaknya penguasa Kuil Bintang dan penguasa Gunung Daewo belum menyerah. Namun, hanya itu yang saya inginkan. Di sisi lain, Guru Gunung Kecil Dayu Sensan membungkukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xingrui, Anda dan saya semua tertarik pada gadis Ruyu. Lebih baik Anda dan saya memutuskan siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu." "Hahaha, Kakak Aoju, kamu dan aku juga berteman. Jika Aoju tertarik dengan gadis Ruyu, kamu bisa memberikannya pada Kakak Aoju." "Haha, Saudara Xingrui, sama-sama. Tidak peduli siapa kamu atau aku pada akhirnya bisa mendapatkan gadis Ruyu, selama kamu bisa membunuh badut yang kejam dan bengis ini di depanmu, itu akan dianggap merugikan. Keluarga saya." Kedua pria itu saling mendorong dengan sopan di arena tantangan, tetapi mereka tidak saling bertarung seperti bulan. Di mata orang luar, kedua pria itu jelas tidak datang untuk bertarung demi bulan, tetapi seolah-olah untuk melawan Qin Chen. Meskipun kita semua tahu bahwa ini mungkin benar, tetapi penampilan kedua orang itu terlalu jelas, dan mereka sama sekali tidak menunjukkan wajah hari itu. "Ayo, kalian berdua, jangan di sana. Ayo pergi bersama." Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengus dingin. "Apa yang kamu katakan?" Pada saat yang sama, Tuan Kecil dari Istana Xingshen dan Tuan Shaosan dari Dayu Sensan melihat ke atas, dan mata mereka dingin. Penonton pun tercengang. Apakah itu gila? Ini hanya dua pemborosan. Bagaimanapun, membiarkan mereka pergi adalah bagian dari kematian, tetapi hanya sedikit terlambat untuk mati. Kita hanya akan bekerja sama. Jika kita mati, kita akan memiliki rekan di jalan, kata Qin Chen sambil mencibir. Dia memandang mereka seolah-olah mereka sudah mati. Boom! Tuan muda dari Istana Xingshen dan Guru Shaosan dari Dayu Sensan tiba-tiba melontarkan kesempatan membunuh yang mengerikan, dan amarahnya membumbung tinggi. Semua orang kuat di bawah panggung juga terpana. Apakah Qin Chen gila? Meskipun Qin Chen membunuh Lei Yazun dengan satu pedang sebelumnya, yang mengejutkan banyak orang kuat di tempat kejadian, sekarang dia tidak menghadapi Lei Yazun, tetapi penguasa Istana Shao dari Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Shao dari Gunung Suci Daewo. Kedua orang ini, semuanya adalah tingkat penghormatan dasar, kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lei Yazun itu. Belum lagi kolaborasinya. Kata-kata Qin Chen, biarkan semua orang menjadi, hanya merasa Qin Chen sombong sampai ke ujung. Tidakkah dia tahu bahwa dia hanya akan membuat pihak lain semakin marah dengan mengatakannya? Benar saja, Tuan Muda Gunung Suci Daewo bangga dengan yang pertama dan tidak bisa hidup. "Nak, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu." Tuan Kecil Gunung Dayu berteriak dingin dan marah, dan harta di tangannya telah dikorbankan. Ledakan, tiba-tiba, segel gelap muncul, mengguncang kehampaan. Ternyata itu adalah segel gunung di tingkat harta setengah langkah Zun. Segera setelah segel itu dihancurkan, seluruh kekosongan itu terguncang. Di bawah kekuatan Tuan Kecil Gunung Dayu Sensan, jalan penindasan yang mengerikan telah membentuk ruang pengikat yang mengerikan. Seperti gunung 5 jari, jatuh dari langit, Qin Chen akan terjebak dan terbunuh dalam sekejap. Qin Chen adalah pengrajin Tiangong. Saat dia melihat segel gunung, dia tahu bahwa bahan bagus telah dimurnikan oleh sampah. Ini pasti dibuat oleh besi gunung kuno yang legendaris. Besi gunung kuno adalah bahan dari tingkat surga. Sangat mungkin untuk memurnikan harta tingkat surga. Sangat disayangkan bahwa pengrajinnya tidak pandai memurnikan. Dia telah membuat segel zesan. Terlebih lagi, segel zesan sangat biasa. Kasihannya,